Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kakak mau tanya dulu, gimana kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Sekarang kakak nggak bosan-bosan ngingetin adik-adik untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain dan tetap menjaga kesehatan. Gimana caranya menjaga kesehatan? Yang pertama, adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, rajin olahraga walaupun tetap di rumah. Yang ketiga, jangan malas mandi. Dan yang keempat, rajin cuci tangan. Oke? Sip. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan peralatan beribadah. Apa aja yang pertama? Kita siapkan Alkitab, kidung ceria, dan persembahan yang sudah disimpan di dalam amplop. Kalau adik-adik belum siap, boleh di-pause dulu videonya, diambil dulu barang-barangnya, oke? Sekarang kita mau nyanyi satu lagu, tapi kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Sekarang kita mau nyanyi pakai gerakan, yuk berdiri semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita akan masuk ke ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Gimana sih berdoanya? Betul, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, jangan ada yang ngintip. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Ya Tuhan, siapkan hati kami dan bimbing kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Disiapkan tadi Alkitabnya. Tuh, kita buka Alkitab kita di Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 7 sampai ke 13. Oke? Dibuka Keluaran 7-nya. Kalau sudah, kita mau baca Alkitab. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Yuk, semuanya berdiri. Kita baca bareng-bareng ya. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya ke adik-adik. Di sini siapa yang kenal dengan Bapak Musa? Semuanya kenal? Bagus. Sekarang, kalau Bapak Harun, siapa aja yang kenal? Nggak semuanya ya? Jadi, Bapak Harun ini adalah kakak dari Bapak Musa. Oke? Kita lanjut. Sip. Sekarang yang terakhir. Kalau ini. Iya, betul. Ini adalah Firaun atau pemimpin dari bangsa Mesir. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada zaman itu
Bapak Musa dan Bapak Harun pernah datang untuk bertemu dengan Firaun. Mau ngapain ya mereka? Ternyata mereka menyampaikan perintah dari Tuhan. Tuhan kasih perintah apa sih untuk Firaun? Tuhan kasih perintah Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, biar Firaun percaya, Bapak Harun datang sambil bawa tongkat. Buat apa ya Kak tongkatnya itu? Oh, tahu nggak adik-adik? Tongkat yang dibawa Bapak Harun itu diambil, dipegang, dan dilempar. Udah, enggak. Tongkat itu berubah jadi ular. Tahu kan adik-adik ular yang bergerak? Nah, tongkat itu berubah menjadi ular. Kok bisa ya? Apa Bapak Harun bekerja sendiri? Tentu saja tidak. Karena Bapak Harun beserta dengan Tuhan. Iya, Bapak Harun disertai Tuhan. Tuhan kita itu mampu melakukan segala hal yang ajaib. Tapi ceritanya belum selesai sampai situ. Akhirnya Bapak Firaun ini kan sebel ya. Ih, kok bisa sih? Akhirnya Bapak Firaun ini manggil orang-orang sakti di kerajaannya, dukun, para ahli mantra, semua itu dipanggil. Mereka datang sambil bawa tongkat juga. Terus tahu nggak adik-adik? Tongkatnya itu mereka lempar dan tongkat itu juga berubah jadi ular. Loh, gimana dong Kak? Berarti tongkat ularnya Bapak Harun kalah dong, kan cuma sendiri. Tahu nggak adik-adik? Ularnya Bapak Harun yang cuma satu itu memakan ular-ular lain atau tongkat yang sudah berubah menjadi ular milik orang-orang Mesir itu, dimakan semuanya. Kok bisa ya? Tentu saja bisa, karena Bapak Harun dan Bapak Musa beserta dengan Tuhan. Mereka disertai Tuhan. Akhirnya mau lihat videonya? Nih. As he said, so Moses and Aaron went to the Pharaoh. Hey! God told them to take the staff and throw it down before Pharaoh. Huh? Pharaoh was not impressed. He called his wise men and sorcerers, and they did the same thing. Hooga, hooga. But Aaron's staff swallowed up the sorcerer's staff. Yet Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them. Just as God had said. Dari cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan yang disembah oleh Bapak Musa, Bapak Harun, dan yang kita semua sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya. Oleh karena itu, adik-adik, kakak, atau mama papa di rumah gak usah lagi khawatir atau merasa takut untuk menghadapi segala-galanya. Kita bisa menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Contohnya, misalnya besok adik-adik mau ujian. Aduh, adik-adik udah belajar, tapi adik-adik masih takut. Aduh, takut dapat nilai jelek. Nah, kalau kayak gitu gimana? Setelah belajar, adik-adik bisa berdoa. Adik-adik minta sama Tuhan untuk dapat nilai yang terbaik. Betul. Nanti Tuhan akan menolong kita dengan cara-cara yang luar biasa. Atau contoh yang kedua, misalnya kita sakit, kita udah minum obat, tapi kita belum sembuh. Gimana ya, kan takut, khawatir. Kita bawa semuanya itu ke dalam doa, kita minta sama Tuhan untuk diberi kesembuhan. Nah, Tuhan kita ini, Tuhan yang ajaib tadi ini, bisa memberikan kesembuhan secara ajaib kepada kita. Yang penting kita menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin? Amin. Baik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan tadi di amplop. Kita akan menyerahkan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Boleh ditutup lagi, disimpan persembahannya, dikasih ke mama papa, oke? Setelah itu kita mau mengakhiri ibadah kita.
Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Terima kasih sudah menjadi Allah yang ajaib dan Allah yang begitu baik. Ya Tuhan, kami juga sudah menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat berguna demi kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan mau tetap sertai kami supaya kami dapat tetap hidup dalam jalan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Adik-adik boleh nonton, adik-adik boleh main, atau adik-adik boleh juga untuk belajar. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga jarak. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah!